Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anak kelas 8, khususnya kalian yang sedang ada di rumah. Hari ini kita masih tetap belajar daring, jaringan dari rumah. Oleh karena itu kalian tetap semangat belajar menerima pelajaran materi yang diberikan melalui daring. Karena itu akan menjadi materi kalian selama kalian di rumah. Kalian tetap melaksanakan belajar di rumah. Dan jangan lupa kalian tetap mematuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker dimanapun kalian berada, jauhi keramaian, dan jangan lupa cuci tangan setelah dari bepergian. Baiklah, untuk materi kita pada kali ini di bab 6, yaitu masih seni tari, meragakan gerak tari tradisional. Dalam semester ini dalam bab ini masih melanjutkan bab sebelumnya kemarin tentang tari tradisional. Hanya saja di sini meragakan gerak tari tradisional. Nah, dalam kesempatan ini hanya gambar yang bisa kalian lihat. Untuk peragaannya mungkin nanti akan Ibu pelajari agar kalian bisa melihat secara langsung di pelajaran berikutnya ya, materi selanjutnya. Setiap daerah memiliki tari tradisional yang dilakukan perseorangan, berpasangan maupun secara kelompok. Penyajian tari perseorangan atau tari tunggal, berpasangan dan kelompok memiliki karakteristik sendiri. Kemampuan individu menjadi kekuatan pada penyajian tari tunggal. Tari berpasangan perlu ada koordinasi dalam melakukan gerak antar dua orang penari. Tari kelompok memerlukan kerjasama dan kemampuan sama dalam menari. A. Meragakan gerak tari tradisional. Gerak merupakan salah satu ciri yang membedakan antara satu tarian dengan tarian lainnya. Tari-tarian di Indonesia memiliki keragaman gerak yang berbeda. Penampilan gerak tari yang bersumber pada tari gaya Jawa Tengah tentu berbeda dengan tari gaya Betawi, gaya Dayak, dan daerah lainnya. Setiap daerah intinya memiliki gerak tari yang berbeda ya, memiliki ciri khas daerah masing-masing. Perbedaan penampilan gaya tari sesuai dengan daerah atau suku merupakan kekayaan seni budaya yang harus dilestarikan sebagai salah satu identitas bangsa. Penampilan gerak tari tidak terlepas dari desain garis dan desain pola lantai. Ada dua jenis desain garis, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Pada desain garis lurus memberikan kesan lembut tetapi juga lemah. Garis-garis mendatar memberikan kesan istirahat, sedangkan garis-garis yang tegak lurus memberi kesan ketenangan dan keseimbangan. Nah, mungkin kalian bisa lihat di layar kalian, di gambar itu ada penari-penari yang memperagakan garis lurus, kemudian tapi mereka memiliki kesan lembut dan lemah. Mereka berdiri tegak lurus hanya saja, lemah lembut ya. Kalian mungkin bisa lihat sendiri. Garis melingkar atau melengkung memberi kesan manis, sedangkan garis menyilang atau diagonal memberikan kesan dinamis atau kuat. Desain-desain garis tersebut di atas tidak hanya dapat dibuat dengan garis-garis tubuh dan tangan serta kaki penari, tetapi dapat juga dibentuk
dari jejak atau garis-garis yang dilalui oleh seorang penari atau garis di lantai yang ditinggalkan oleh penari. Jadi desain-desainnya yang seperti foto di atas sebelumnya. Nih mungkin kalian lihat ya. Di situ menunjukkan bahwa tidak hanya dapat dibuat dengan garis-garis tubuh dan tangan serta kaki penari, tetapi dapat juga dibentuk dari jejak atau garis yang dilalui oleh seorang penari. Jadi memiliki posisi masing-masing. Properti merupakan salah satu unsur pendukung pada penyajian tari. Properti sering juga dijadikan sebagai nama tari. Contoh, tari kipas diberi nama tersebut karena menggunakan kipas sebagai propertinya. Namun ada juga tarian yang menggunakan kipas tetapi dijadikan sebagai nama tariannya. Contoh, tari Pakarena dari Sulawesi Selatan, tari Iris Manis dari Betawi, tari Pajaga dari Luwu, Sulawesi Selatan, tari Panji Semirang dari Bali, dan tari jenis Gandrung dari Banyuwangi. Nah, tidak bosan-bosan Ibu memberikan contoh seperti contoh sebelumnya, materi sebelumnya, yaitu properti itu bukan hanya sebagai nama dalam tari. Jadi misalnya dia properti kipas, tidak tentu tariannya tarian kipas ya. Banyak sekali. Nah, hanya saja ada kebetulan misalnya propertinya piring, jadi dinamakan tari piring ya. Dia tari kipas dinamakan tari kipas, memang propertinya pakai kipas. Tapi ada yang tidak berdasarkan properti. Properti kipas tidak hanya digunakan pada tarian di Indonesia, tetapi juga tarian tradisional Cina, Korea, Jepang. Permainan kipas dapat membentuk desain gerak maupun bunyi dari kipas yang digerakkan. Nah, mungkin kalian lihat pada layar kalian, di situ ada dari tarian Bali, ya. Dia menggunakan kipas. Ini tarian Bali. Ini dari Jawa Tengah, dia menggunakan kipas juga. Nah, ini juga dari Melayu, ya. Ini dari Sulawesi. Dia propertinya kipas. Pada gambar di sini, properti yang digunakan yaitu kipas. Hanya saja asal daerahnya berbeda-beda. Nah, ya mungkin kalian bisa membayangkan. Jadi kipas itu bukan berarti tarian yang ada di Indonesia saja. Di mancanegara, Jepang pun ada ya menggunakan tari kipas. Kemudian pola lantai juga dapat menggunakan properti yang digunakan oleh penari. Baik jenis penyajian, tari tunggal, berpasangan maupun kelompok. Properti yang digunakan penari dapat membentuk desain atas maupun desain bawah. Nah, ini ya. Di sini ada 3 contoh gambar. Ini tari saman ya dari Aceh ya. Ini tari saman. Kemudian ada tari piring dari Sumatera Barat. Nah, kemudian ini tarian dari Sumatera Selatan ya. Nih. Jadi ketiga ini kalian bisa bayangkan pola tarian yang digunakan. Ini pola berbaris ya. Kemudian ini dengan pola berjarak, dan ini dia seperti pola V. Pola V ya. Ada yang menggunakan properti, ini propertinya piring, dan yang ini dia tidak menggunakan properti. Ini pun tidak menggunakan properti. Jadi ada yang berkelompok, di sini berkelompok, ini berpasangan ya. Nih, ini berpasangan. Berkelompok, ini yang berpasangan ya. Jadi tarian itu berkelompok lebih dari 5 orang.
Kalau berpasangan dia 4 orang, 6 orang, genap ya biasanya. Dan dia biasanya cenderung ke laki dan perempuan. Nah, dari kesekian materi yang sudah Ibu sampaikan minggu-minggu sebelumnya tentang seni tari, mungkin kalian sudah banyak mengerti walaupun kita belum praktek langsung. Bagaimana itu gerak tari, kalian bisa praktek sendiri di rumah dengan melakukan gerakan-gerakan jari-jari kalian berlatih ya. Nah, ini bagi yang perempuan, kalian bisa melatih motorik tangan kalian supaya bisa bergerak. Artinya kalian belajar dulu dengan gerak yang mudah, dasarnya dulu, tangan kalian. Kalian kalau bangun pagi-pagi, tuh tangan kalian putar-putar, jari-jari kalian gerak-gerakkan. Nah, itu salah satu melatih motorik tangan kalian ya untuk dalam seni tari. Nah, untuk hal yang kaki, lengan, pinggang itu nanti. Itu mungkin agak rumit. Yang jelas yang mudah dulu kalian lakukan di rumah. Kalian lihat bagaimana di video mungkin kalian bisa lihat yang sudah ikut seni tari atau sanggar tari sudah biasa dia bergerak ya. Tapi yang belum sama sekali, biar tidak kaku tangannya, biar lemah, biar lembut. Jadi kalian gerak-gerakkan, ya gerak-gerakkan. Jangan cuma gerakkan main HP, menggerakkannya. Itu malah bikin kalian kaku. Kalau main HP aja kerjaan megang HP terus ya. Kalian bisa. Contoh lain, megang sapu. Nah, sambil bantu ibunya di rumah menyapu. Kalian bisa. Pegang sapu itu bisa motorik tangan. Jadi tangan kalian bergerak ya, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, seperti kalian lakukan untuk menyapu. Nah, itu secara tidak sadar kalian sudah berlatih gerak tangan ya, gerak tangan. Banyak sekali hal yang di rumah yang bisa membantu gerak tangan jari kalian ya, tangan kalian selain pekerjaan rumah. Ya. Jadi jangan segan-segan kalian untuk berlatih, membantu orang tuanya di rumah sambil berlatih tangan kalian supaya bergerak. Nah, itu salah satu motorik tangan jari jemari untuk seorang yang ingin belajar nari ya. Nah, mungkin dari situ kalian paham. Ini bagi yang laki-laki nggak harus ya nyapu, bisa juga, nggak perempuan aja, laki-laki juga bisa nyapu di rumah sambil mendengarin lagu. Jadi otomatis kaki kalian bergerak, tangan kalian bergerak. Ya, jadi motorik kaki dan tangan kalian itu terlatih, tidak kaku, lembut ya. Nah, baiklah untuk materi kita pada kali ini mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Di sini ada 5 pertanyaan yang bisa kalian jawab. Dan ingat ya, nanti setelah masuk setiap pertanyaan-pertanyaan dalam materi Ibu yang sampaikan, Ibu akan kumpulkan jadi satu ya. Sesuai dengan minggu yang Ibu berikan. Pelajaran minggu pertama tanggal berapa itu soalnya ada, Ibu ada catatannya. Jadi kalian harus jadikan satu, nanti setelah kalau kita sudah tatap muka, ada berapa pertanyaan yang telah Ibu berikan kepada kalian, itu kalian kumpulkan. Ya, termasuk yang minggu kemarin itu clipping, tahu clipping? Buat karya ilmiah kalian, gambar disertai dengan tulisan ya. Cari di koran, cari di Google, di print, tugasnya kemarin ya. Nah, sekarang tugas ini kalian kerjakan di buku latihan kalian. Tidak usah kalian kirim. Nanti kalau dikirim kalian terlewatin. Kadang yang kemarin-kemarin tidak sempat dibuka ya. Jadi nanti setelah masuk Ibu akan cek tanggal setiap Ibu memberikan materi apa. Ibu tahu ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.